Hi guys, welcome to G-Pod. Let's bring it on. Di episode kali ini kita kembali lagi ke program T-Pod di mana kita akan membahas seputaran SMKTI Bali Global Denpasar. Nah, bersama aku Sultan dan di sini kita juga sudah kedatangan kakak-kakak alumni dari SMKTI Bali Global Denpasar. Yuk, mungkin kakak-kakaknya bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Namaku Russell, dulu aku alumni SMKTI Bali Global Denpasar, jurusan RPL. RPL, oke. Yang sebelah sini mungkin? Namaku Wisnu, dulu aku jurusan TKJ di SMKTI. Asik. Iya. Oke, kalau yang sebelah sini nih? Nama aku David, aku jurusan RPL dulu di SMKTI. Oke. Ini berarti for your information aja nih teman-teman ya. Kakak-kakak semua di sini itu merupakan peraih nilai sempurna di beasiswa ICT 2021 nih teman-teman. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi aku juga udah penasaran nih, pengen nanya-nanya, ngulik-ngulik ya, kayak flashback gitu, past ataupun masa lalu daripada kakak-kakak semuanya di SMKTI Bali Global Denpasar. Oke, mungkin kita flashback sedikit ya kakak-kakak semua ke awal-awal ataupun start point pada saat kakak-kakak mulai masuk ke SMK nih. Kenapa sih milih SMK ataupun kenapa milih SMKTI gitu? Siapa Dari aku. Boleh. Jadi dulu itu sebelum masuk SMKTI itu aku tertarik banget sama programming. Oh, oke. Ya, jadi kayak lihat game, lihat aplikasi itu penasaran gimana sih cara buatnya gitu. Terus lihat di YouTube juga orang programming kayaknya keren-keren semua gitu kan. Jadi akhirnya dari sana berusaha tuh nyari SMK yang bergerak di bidang teknologi gitu kan. Okay. Apalagi programming ini. Terus dapatlah SMKTI Global. Nah, akhirnya dari sana tertarik banget buat masuk ke SMKTI Global. Akhirnya sekarang udah jadi alumni. Asik. Berarti berawal dari ketertarikan ke programming ya? Iya, benar. Oke, tapi sebelum masuk SMK tuh udah pernah nyoba-nyoba ngoding gitu atau sebelumnya gimana? Udah, kan bingung tuh, pusing kan programming itu. Gara-gara pusing itu jadi, wah ini tempat yang bagus nih buat belajar programming gitu. Oh, berarti suka tantangan gitu ya Kak? Iya, misalnya? benar banget. Asik. Wih, berarti emang suka ditantang gitu ya. Oke, berarti Kak Russell dulu punya background tertarik jadi programmer gitu ya? Iya. Oke, thank you Kak Russell. Kalau dari Kak Wisnu sendiri gimana? Kalau aku bisa masuk SMKTI ini dulu pas kecil itu aku suka main game dan suka browsing di internet. Itu pernah aku ketipu sekali di internet. Ketipu? Ya. Nah, sejak saat itu mikir pengen lebih paham lagi basicnya soal internet, IT, itu soal internet. Jadi biar pas pakai internet tuh makin gampang gitu. Iya, benar-benar. Pakai teknologi makin gampang. Terus awalnya masuk sini juga ada tambahan karena laptopku rusak sih. Jadi aku masuk TKJ itu karena ya pengen perbaiki laptopnya. I see. Jadi emang awalnya ditipu tadi, kalau boleh tahu ditipu karena apa ya? Maksudnya kayak penipuan beli apa gitu atau apa gimana? Penipuan ya beli di barang. Oke, berarti kayak sejenis phishing itu bukan phishing ya? Dia ditipu pembelian online gitu berarti. Iya. Oke. Terus juga tadi laptopnya katanya pengen memperbaiki laptop sendiri. Iya. Wih, jadi belajarnya 3 tahun baru bisa benerin laptop gitu. Enggak sih, di tahun pertama tuh udah ketemu. Asik, wih pro banget berarti. Oh ya, berarti rusaknya tuh di bagian dalaman internalnya gitu. Iya, dalam laptopnya. Oke. Thank you banget ya Kak Wisnu. Oke. Kalau dari Kak David sendiri gimana? Jadi dulu sebelum masuk SMK kan, aku tuh kelas 3 SMP. Itu pertama kali dibeliin laptop, terus mulailah kayak editing gitu. Awalnya tuh editing video gitu kan. Habis itu lulus, pertama mau nyari SMA kan, cuma karena bapakku tuh kayak udah kamu di komputer aja gitu, udah di mana. Akhirnya karena rumahku dekat juga kan dulu kan, jadi langsung aja didaftarin ke SMKTI. Jadi tapi pas awalnya tuh aku daftar buat animasi kan. Animasi. Cuma penuh kelasnya dong. Bingung kan terus aku nyari-nyari karena aku juga suka main game kan, jadi apa sih yang berhubungan dengan game. Terus pas kita tanya-tanya di bawah bilang udah masuk RPL aja programming. Udah masuk RPL. Udah sekarang udah lulus. Asik. Oke, berarti Kak David ini awalnya tadi pengen buat game juga ya, buat game, tapi
kok bisa awalnya tadi mau masuk animasi? Karena kebanyakan orang yang masuk animasi kan pasti alasannya sama karena dulu suka nonton kayak kartun gitu. Jadi pengen tertarik lah bikin. Iya. Oke, tapi berakhirnya di RPL. Berakhirnya di RPL. Oke, tapi nggak masalah juga sih karena sekarang malah jadi bright, jadi kayak dapat beasiswa juga gitu kan. Iya. Oke, nice. Oke, berarti tadi kita udah ngomongin seputaran tentang kenapa sih masuk SMKTI atau kenapa pilih SMKTI. Nah, kalau boleh tahu kapan nih kakak lulusnya itu tahun berapa? Kita lulus tahun 2019 sama kan semua. Iya, sama 2019. Oh, satu angkatan. Iya, satu angkatan semua. Kalau boleh tahu dulu kakak-kakaknya RPL berapa nih? RPL 2. RPL 2? RPL 2 sekelas sama Oh, David. sekelas. Oke. Kalau ini sendiri TKJ 1. TKJ 1. Wih, jauh sendiri gitu ya. Iya. Oke, berarti selama di SMK nih Kak Rosso, Kak Wisnu sama Kak David, ada nggak sih cerita-cerita lucu ataupun yang kayak jenaka-jenaka gitu nggak? Selama bersekolah di sini. Apa ya? Cerita lucu. Keciduk pambare mungkin pas main HP di kelas atau gimana gitu. Iya. Aku pernah keciduk Pak Puji. Pak Puji, duduk di meja waktu itu kan. Ah. Nyender gitu di meja. Terus ya keciduk Pak Puji, terus akhirnya kena marah Pak Puji. Ya ampun. Ya gitu. Di kelas atau di lab? Di kelas. Di kelas. Habis istirahat tuh. Pas istirahat. Iya. Padahal pas istirahat ya. Iya, padahal lagi baru ngaso bel gitu. gitu. Cuma nyender gitu aja ya. Iya, agak duduk. Agak gitu sih. duduk. Iya, Salah sih iya memang. sih. Iya, oke. Berarti kalau dari Kak Rasul itu. Kalau dari Kak Wisnu? Waktu pulang sekolah, itu kan aku biasanya nunggu sama teman-teman di kantin itu sebelum pulang ke rumah. Ya. Nah, pas lagi di kantin itu ada nih siswa lagi ngerayain ulang tahunnya gitu. Lagi dikagetin lah, temennya bawa kue kan. Terus ada lilinnya juga. Udah happy tuh, lagi senang tuh. Tahu-taunya entah kenapa gitu kan lilinnya tuh dibuang ke tong sampah. Terus beberapa waktu kemudian tong sampahnya tuh kebakar. Iya. Itu aku sama teman-temanku ngeliatnya nggak. Ya ampun. Iya. Terus gimana tuh akhirnya disiram? Iya, diinjak-injak. Langsung padam aja. Oke. Mungkin nggak nyadar kayak ada banyak minyak kali ya di tong sampahnya. Mungkin. Buang gitu. Lah itu kenapa? Oke, thank you banget Kak Wisnu. Kalau dari Kak David gimana? Kalau cerita lucu ya berarti dulu kelas 12 kita tuh ada pelajaran namanya pemrograman grafik. Oh, oke. Yang pakai Java itu kan, terus yang ngajar itu Pak Nakan. Oke. Jadi Pak Nakan sama aku nih kayak Bestie. sering bercanda gitu sering bercanda gitu kan, sering dibercandain gitu. Nah, terus kayak udah pertemuan keempat gitu kan, kita udah mulai ngoding gitu. Nah, Pak Nakan nih gimana ya, orangnya kan suka kayak bercanda gitu. Oh, David gimana kamu gitu kan. Udah ngoding biasa kan. Terus kita akhirnya gue bisa dong kayak ngoding, bikin gambar pakai Java gitu kan. Habis itu kita kan kayak udah mau UAS semester 1 ya kalau nggak salah. Kita tuh terus ada project, cuma projectnya tuh kayak baru dikasih tahu doang loh. Ya projectnya gini. Nah teman di sebelahku nih jail semua kan, dibilang Pak David udah selesai gitu kan. Mau langsung panik kan aku, bapaknya langsung datang ke aku kan. Ya udah, dilihat belum jadi apa kan, terus kayak apa kamu nih David, dibilang apa lah gitu, dibercandain gitu kan. Karena kesel aku dong, aku bikin dah tuh seminggu, langsung minggu depannya jadi, tak kasih langsung bapaknya. Terus itu tambah ada bapaknya, bukannya kan harusnya bapaknya kayak kesel gimana gitu, mulai ikut ketawa-ketawa kan, tambah kesel aku jadinya kan. Iya benar. Udah, habis itu kayak semester 2 ya kayak biasa aja lagi. Oke, berarti lebih kayak ke dikerjain temen ya? Iya, dikerjain temen. Iya, oke. Harusnya smackdown aja kak gitu. Ini temennya juga ujung-ujungnya ngikutin tugasku gitu. Aduh, gimana ini? Oke, berarti kak tadi kita kan udah membahas nih kayak cerita-cerita lucu selama bersekolah di sini. Nah, sekarang kakak ini setelah mendapatkan beasiswa, setelah kuliah, terus kembali lagi nih ke SMKTI Balai Global Denpasar, terus ngelihat semua perubahannya, gimana nih kesannya? Wah, kangen banget sih rasanya. Lihat semuanya, ada beberapa hal yang berubah juga, kayak loh, ini apa yang hilang nih di sini? Kayak ada yang beda ya gitu. Tadi di depan juga ya? Iya, di depan di bawah juga ya. Oke, berarti mengundang nostalgia gitu. Oh, kan? banget ya. Bener. Kalau dari Kak khusus sendiri gimana? Yang bikin kangen itu kenangannya sih.
bersama teman-temannya. Terus ya seperti yang Kasel bilang tadi, ini ada yang berubah, ada tambahan ini, ada yang lebih bagus lagi. Iya. Emang kan suka gitu ya, pas kita lulus tuh ada lagi upgrade gitu. Ada ya. Selalu gitu. Oke. Tadi kalau dari Kak David sendiri gimana nih kesannya setelah balik? Iya, kayak tadi Rasa bilang kan di bawah itu kan dulu ruang BK kan, di depan. Kalau aku kan biasalah dipanggil BK gitu, gara-gara ya alasan tertentu dah. Jadi ya tadi berharapnya ketemu Bu Nani dong di bawah. Iya. Nggak masuk hari ini kebetulan Kak ya. Ada Bu Nani gitu ya udahlah. Cuma dari tadi aku lewat lab itu udah berubah kok. Kayak ini lab animasi juga kan. Iya, ini dulu lab animasi. Jadi seperti ini disulap. Bagus banget ya studionya sekarang. Oke, berarti banyak memori ataupun banyak mengandung kenangan manis gitu ya di sini ya. Iya. Manis pahitnya kehidupan SMK udah dilaluin, sekarang udah lewat gitu semuanya. Oke, ngomongin tentang perubahan nih. Pasti ada perubahan di fasilitasnya juga dong, fasilitas TI. Nah, menurut kakak-kakak ini pendapat kalian terkait dengan fasilitas TI yang sekarang gimana dibandingkan dengan yang dulu? Kalau menurut aku sih sekarang tuh jauh lebih keren banget sih ya. Kayak misalkan dulu fasilitasnya kan wifi, lab, tapi sekarang tuh lebih spesifik kayak ada studio untuk podcast, studio untuk animasi itu keren banget. Bagi belakangan kan aku lihat-lihat SMKTI publish animasi itu ya. Itu keren banget. Oh iya, animasi penyisiran. Iya, itu bagus banget itu. Wow, oke. Emang sih sekarang SMKTI sedang melakukan banyak sekali perubahan di fasilitasnya. Dari studio kita memang benar-benar gencar sedang mengeluarkan program baru. Ini Jipot juga termasuk baru. Sekarang kita kemarin baru syuting episode 4 ya. Sekarang nih kita episode kelima nih sekarang. Oke ya. Jadi kita emang lagi gencar-gencarnya melakukan perubahan gitu di SMK ini. Oke, terus tadi kan kita sudah ngomongin tentang perubahan fasilitas dan juga gimana upgrade-nya fasilitas TI menjadi lebih baik lagi sekarang gitu. Nah, terus kalau melihat perbedaan nih kakak semua ya antara SMA dan SMK, kakak semua milih yang mana sih sebenarnya kalau prefer kembali lagi ke SMP gitu, mau SMA atau SMK? Kan kita tahu kalau SMA itu lebih kayak ke umum dan SMK itu spesifik. Nah, gimana nih pandangan kalian terhadap itu? Kalau menurut aku pribadi, waktu dulu aku SMP mau pilih SMA atau SMK, itu jujur aku lebih pilih SMK karena bakal pelajarin hal-hal yang benar-benar aku tertarik 100%. Misalkan kalau di SMA kan itu secara umum kita belajar semuanya gitu. Benar. Ya mungkin memang ada jurusan ke IPA, IPS, tapi SMK itu lebih menjurus lagi ke contoh programming gitu. Yang mau belajar hanya programming aja yang kita suka kayak gitu. Dulu aku mikirnya kayak gitu. Nah dari situ akhirnya milih SMK timbang SMA. SMK, oke. Berarti memang suka belajar yang lebih spesifik aja kan? Iya. Biar lebih fokus juga. Oke. Kalau dari pandangan Kak Russell gitu nih guys. Nah kalau misalnya dari Kak Wisnu gimana? Kalau dari aku antara SMA atau SMK ya, aku lebih pilih ke SMK juga. SMK juga? Iya. Karena kalau SMA itu yang Russell bilang tadi itu pelajarannya umum. Terus kalau di SMK itu kita pelajarannya lebih ke sesuatu yang kita suka. Terus kalau SMA itu pas lulusnya itu ada dia soal keterampilan atau skill itu kurang ya? Iya. Kalau di SMA keterampilan sama skill itu di nomor 2 kan? Iya, di nomor 2 kan. Oke, berarti lebih kayak ke pengetahuan umumnya. Pengetahuan umum. Jadi kalau mau belajar lebih spesifik kayak programming itu harus otodidak. Betul. Iya. Tidak diarahkan kayak di SMK gitu. Iya. Oke, thank you Kak Wisnu ya. Berarti tadi kalau misalnya Kak Wisnu bilangnya ke SMK juga sama kayak Kak Russell. Kalau dari Kak David gimana? Kalau dulu aku tuh sebenarnya emang pengen masuk SMA awalnya. Jadi kan dulu tuh pas SMP tuh aku kayak suka pelajaran fisika gitu kan. Kayak yang berhubungan dengan sains tuh suka gitu. Terus ya itu gara-gara dibeliin laptop, terus kayak pas kelas 3 SMP tuh ada kayak pelajaran TIK gitu. Mulai ada belajar ngedit, tertarik dong. Awalnya terus suka diracunin teman juga nonton anime gitu kan. Udah tertarik dah. Mulai akhirnya ya ujung-ujungnya di sini udah SMK, tapi bagusnya masuk SMK nih, jadi pas teman-temanku anak-anak SMA nih punya kayak masalah komputer gitu, pasti awalnya ngechatnya ke aku dulu gitu.
Selalu ngechat ke aku. Itu kadang ngeselin juga sebenarnya. Padahal kayak masalahnya cuma kayak speakernya mati gitu kan. Padahal cuma di mute sama dia speakernya gitu. Itu sebelum masuk SMK? Setelah masuk SMK. Setelah masuk. Iya karena stereotip anak TI kayaknya ya, iya kayak tolong dong benerin mesin cuciku loh. Aku lo nggak kerja di sana gitu. Pernah deh. Iya. Tolong benerin AC. Iya itu dia AC, TV, radio semua ya anak TI gitu. Orang tua pasti sering kali kayak gitu. Iya benar-benar. Iya kebanyakan ke sana sih. Oke berarti sepakat ya semuanya pada milih SMK gitu. Oke nah kalau misalnya ngomongin SMK lagi, pernah nggak sih ada kisah cinta ataupun romansa gitu asmara di sekolah sama bersekolah di sini gitu mungkin? Dulu saya pernah. Dulu saya pacaran sama satu anak animasi dulu. Wih. Iya, waktu sekolah di sini. Ya, setelah beberapa bulan akhirnya ya putus lah, kisah cinta SMA biasa lah kayak cinta gitu. monyet gitu. Iya, cinta monyet. main-main. Oke, kalau misalnya Kak Wisnu gimana? Kalau aku juga ya dulu pernah pacaran sama anak animasi juga. Oh, wah kenapa animasi semua ini? Keren. Ada apa dengan animasi? Iya. Oke. Sama kayak Russell sih. Itu putusnya setelah aku lulus dari sini. Iya. Oke, berarti lumayan lama itu ya? Iya, lumayan lama. Dari kelas 2. Wih, setahun dong? Ya, kurang lebih 1 tahun. Ya ampun, sayang banget ya harus terputus karena berlanjut kencang gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin bakal ada pengganti yang lebih baik ya kalau istilahnya. Iya. Oke, kalau Kak David pernah ada kisah romansa gitu? Kalau cerita romansa nggak ada, cuma dulu aku bahkan baru lulus kayak 2 tahun yang lalu kan. Dia pernah dulu pas aku kelas 1 SMK kan sekelas sama dia nih, dia lagi pacaran sama anak animasi. Terus anak animasi ini kan kebanyakan anak animasi itu anak-anak teater dong. Iya. Dia kayak lagi nemenin ceweknya tuh di pelatihan hari Minggu. Oke. Sekalian kita ngerjain kayak tugas bahasa Indonesia kalau nggak salah. Terus itu zamannya lagi zaman ngeprank pakai lirik lagu gitu loh. Iya. Kan aku ngeprank dong ke teman sekelasku kan. Terus dijawabnya serius banget kan. Sorry ya, aku nggak bisa balas gitu. Padahal aku cuma bercanda kan, itu lirik lagu kan. Iya. Terus teman-temanku yang lain nih taunya aku emang suka sama orangnya gitu kan, sampai baru lulus nih. Jadi pas gitu ya baru lulus nih baru pakai klarifikasi gitu. Jadi dari dulu mereka mikirnya tuh aku emang suka. Aduh. Aku udah tulis juga bercanda kan gitu kan, cuma terus teman kan di kelasku kalau RPL cowoknya cuma ada 3 gitu. Iya. Terus mereka kayak beneran diceng-cengin aku biasanya gitu kan, apa orang-orang gitu. Bercanda tapi menyakitkan ya kan. Sampai lulus loh itu. Aduh, lama banget. Berarti 3 tahun dari kelas 1 ya tadi. Dari kelas 1. Wah. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang kisah romansa atau cinta yang emang ada jenakannya sedikit dari Kak David. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang IT deh. Sekarang kan IT sudah bener-bener berkembang pesat banget. Nah, terus kalau pandangan Kakak semua nih di bidang IT, sekarang gimana nih pandangan terhadap IT di saat ini? Apakah condong ke kebaikannya atau keburukannya gitu kalau sekarang? Kalau dilihat dari kebaikan keburukan, kalau menurutku pasti ada baiknya, pasti ada buruknya. Benar sih. Ya. Tapi kalau dari perkembangannya itu benar-benar cepet banget. Iya. Ya kayak kita ngedip sebentar, tahu-tahu udah ada yang baru lagi. Teknologi itu kayak gitu. Jadi dari baiknya banyak, kita jauh lebih mudah ngapa-ngapain gampang kayak sekarang. Aduh lapar tapi lagi sibuk, GoFood. Benar. Ya kan bisa langsung kayak gitu. Terus mau travel gampang, semuanya dari handphone kita bisa ngelakuin banyak hal gitu. Betul. Nah buruknya lagi karena itu bisa banyak hal, kita semuanya terlalu ketergantungan sama teknologi itu. Benar. Ya kan? Terus bisa kecanduan juga game, terutama game itu yang paling rawan. Iya. Kayak gitu. Oke, berarti emang pesat banget ya Kak. Iya, cepet banget. Kalau dari Kak Wisnu sendiri nih, gimana menurut Kak? Kalau dari aku perkembangan teknologi ya. Ya, perkembangannya sekarang pesat banget, bahkan ada metaverse itu ya. Metaverse. Iya, itu metaverse itu semacam virtual reality kalau nggak salah. VR. Ya. Itu dari sana itu aku udah bisa ngebayangin teknologi kedepannya berkembangnya kayak gimana. Bisa pakai virtual reality itu untuk belajar mungkin. Benar. Bisa pakai untuk nongkrong di kafe gitu, kafe ala virtual reality. Iya. Bisa untuk ya macam-macam lah kalau soal virtual reality. Luas gitu ya perkembangannya, bisa kemana aja.
Oke, kalau dari Kak David sendiri gimana? Kalau dari aku, karena teknologi berkembangnya pesat banget kan, jadi sekarang kerja itu ada banyak loh jenisnya, jadi kayak nggak harus kerja kantoran terus kan. Sekarang orang mau jadi YouTuber bisa. Jadi streamer bisa, jadi social media manager gitu misalnya bisa. Jadi ya nggak menutup kemungkinan buat kedepannya bakal tambah banyak lagi pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi. Benar-benar. Jadi secara tidak langsung IT juga membuka peluang bisnis gitu ya. Iya, lapangan kerja baru. Jadi mengurangi angka pengangguran juga di untuk IT. Oke, tadi kan kita udah ngomongin kayak seputaran IT, terus gimana pendapat kakak-kakak semua tentang IT gitu. Nah, mengetahui kakak-kakaknya juga nih dapat beasiswa ICT gitu kan, beasiswa di bidang IT. Nah, itu tuh bisa diceritain sedikit nggak sih background ataupun seputaran beasiswanya itu, gimana cara dapetinnya dan lain sebagainya. Jadi awalnya tuh waktu itu kami ada sekitar 16 orang itu ditelepon satu-satu sama kampus. Ya karena kebetulan waktu itu skor TOEFL kami itu di atas 450. Sama IPK itu di atas 3 kan. Itu persyaratannya itu awalnya. Akhirnya satu-satu ditelepon kampus terus ditawarin mau nggak nih ada program namanya ICT International Credit Transfer gitu. Ke universitas di Cina gitu. Akhirnya tertarik dong kami kan. Akhirnya ber-16 itu di wawancara lagi, di interview lagi, akhirnya kepilih 10 dan dari 10 itu ada 2 nggak bisa karena ada lagi ngerjain skripsi gitu. Akhirnya kami ber-8 waktu itu akhirnya dikirimin kayak surat penerimaan dari DNUI China itu untuk berkuliah sekitar 16 minggu di situ. 16 minggu, 4 bulan ya? Iya, itu dapat beasiswa kayak biaya hidup, kayak biaya untuk kuliahnya sama untuk bahan belajar itu dibeasiswain dari pemerintah. Gitu. Kalau gitu berarti datang langsung ke Cinanya atau enggak? Harusnya. Cuman karena pandemi COVID ya kan jadi belum memungkinkan waktu itu. Oke, berarti awalnya dari emang ditelepon satu-satu gitu ya? Iya. Disuruh ikut kalau misalnya passing grade gini-gininya. Oke, berarti menarik banget ya. Mungkin awalnya expect nggak sih kakak semua ini bisa dapat beasiswa ke China gitu? Awalnya pas aku ditelepon itu kan ditelepon terus di kontakku itu namanya keuangan Stikom kan. Keuangan Stikom. Panik dong. Keuangan. Baru udah bayar gitu. Udah bayar gitu kan. Keuangan Stikom jadi kuangkat dah. Terus tuh ini David ya gitu mau ikut program ini nggak? Kan aku awalnya tuh sambil ngerjain tugas kan. Jadi kayak nggak fokus gitu. Aku cuma iya doang awalnya kan. Iya doang. Terus tiba-tiba dimasukin grup WA kan, terus ini kalian yang keterima gitu, ntar interview tanggal berapa gitu. Padahal awalnya aku nggak tahu itu apa kan sebenarnya, jadi aku kayak awalnya ikut doang dong. Udah, akhirnya sekarang udah selesai juga kan. Iya benar. Oke. Alhamdulillahnya udah lewat gitu ya semuanya. Oke. Kalau dari Kak Wisnu sendiri deh, tadi kan ngomongin ada kayak wawancara gitu. Nah, wawancara atau interviewnya itu kayak gimana sih? Apa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu? Kalau wawancara sama interviewnya itu ya, itu di interview sama ada Miss Prapita namanya. Jadi Miss Prapita ini interviewnya udah pastilah pakai bahasa Inggris. Wow. Ya, pakai bahasa Inggris dan yang ditanya itu soal kenapa kamu kuliah di IT itu. Terus soal soal beasiswa ini pernah ikut nggak gitu ya? Berarti lebih ke backgroundnya gitu ya? Iya. Oke. Apa yang mendasari ikut ini? Oke, terima kasih ya kak semua. Next kita ke ini nih. Gimana sih caranya membagi waktu? Ya tips and trick dari kakak semua nih sebagai pelajar, terus apa lagi ya sebagai mungkin sekarang kemarin kan beasiswa juga kan lumayan padat itu kan antara beasiswa sama kuliah di Stikom kan tuh bersamaan tuh kalau nggak salah. Nah gimana tuh cara membagi waktunya biar semuanya berjalan dengan lancar? Kalau dari aku pribadi sih kuncinya disiplin. Gitu. Tahu kapan ngerjain tugas, kapan main, kapan istirahat tuh penting juga gitu. Betul. Kita juga nggak boleh baru tahu sibuk terus kita jor-joran semuanya kita kerjain sekaligus kayak gitu. Itu juga nggak bagus. Iya. Ini kuncinya disiplin gitu, bagi waktu dan konsisten gitu. Kayak misalkan hari ini jam berapa sampai jam berapa ngapain, jam berapa sampai berapa ngapain kayak gitu. Besok gitu lagi gitu, konsisten. Oke. Berarti emang sudah dijadwal gitu. Iya, sudah dijadwal. Kalau aku pribadi kayak gitu. Oke. Thank you banget nih dari Kak Rasto ya. Nah, kalau dari Kak Wisnu gimana cara bagi waktunya?
Kalau aku bagi waktunya biasanya pakai alarm sih. Pakai alarm. Ya jujur pakai alarm. Jadi main gamenya itu berapa menit itu biasanya. Oh emang udah di-set dulu ya sebelumnya. Iya. Atau emang dari hari-hari sebelumnya sudah dijadwal gitu? Enggak, misalnya aku mau main game nih. Aku kalau soal main game nih suka kebablasan sih. Suka keterusan gitu sampai berjam-jam. Jadi untuk ada tugas nih, masih ada tugas yang belum aku selesaiin. Jadi itu kan waktu luang tuh aku pakai main game. Iya. Jadi biar nggak kebablasan gitu, pakai alarm ya, pengingat. Gitu. Oke. Biasanya berapa menit nih? 12 jam? Kalau main gamenya, ya kurang lebih 1 jam. 1 jam, normal lah ya. Normal. Masih lumayan. Oke. Bagus sih. Jadi biar nggak terlalu stres juga kan banyak tugas masih main game gitu, nggak apa-apa. Nah kalau dari Kak David gimana cara membagi waktunya? Kalau aku, jadi kan karena kita kuliah nih, kita kuliah. Kalau jadwal kuliah itu kan kita bisa ngatur sendiri dong. Iya. Ngatur sendiri. Jadi kita sebelum, kalau di kuliah itu namanya perwalian kan, kayak pas ngatur jadwalnya tuh. Jadi sebelum ngatur jadwal tuh kita udah dapat jadwal dari dia dibaginya tuh, jadwal di Cinanya. Terus udah aku kayak atur aja biar nggak tabrakan semua gitu kan. Tabrakan semua. Cuma kan ya aku kayak Bisnda orangnya kayak kalau main game tuh suka kebablasan. Jadi pas kita UTS di Stikom, minggu depannya tuh UAS di ujian akhir di sana gitu kan. Habis itu ya karena dengan nunda-nunda tugas, jadi kayak 2 minggu tuh beneran stres sekali gitu. Jadi kalau tips ya jangan suka nunda-nunda tugas. Kalau bisa kerjain tugasnya sekarang ya kerjain aja. Betul. Berarti saat dikasih tugas tuh langsung dikerjain ya? Kalau bisa. Kalau bisa, iya benar-benar juga sih. Tapi jangan maksa ya Kak. Tapi jangan maksa tadi kayak Rasul. Iya benar, jangan langsung dikerjain semua. Oke, terima kasih banyak nih Kak ya. Tadi kita sudah berbincang banyak gitu tentang hal-hal seputaran TI, gimana pandangan kalian, terus gimana kesannya balik ke sini dan fasilitas TI dan lain-lain. Nah, gimana nih sekarang tentang 3 golden words-nya? Gimana nih kalian 3 golden words untuk SMK TI Bali Global Denpasar yang sekarang? Kalau dari aku, keren, canggih, menakjubkan. Asik, keren, canggih, menakjubkan. Oke, thank you Kak Rasa. Kalau dari Kak Wisnu gimana? Kalau dari aku update, oke. Dan lagi satu itu SMKTI itu membantu. Oke, thank you banget ya Kak Wisnu. Kalau dari Kak David gimana? 3 golden line untuk SMKTI Bali Global sekarang. Tadi aku mau bilang jaya kan. Jaya. Kan udah sering berarti. Ya, repetisi. Keren. Berkembang. Terus ya, teknologi apa lagi kan emang. Iya. Teknologi. SMK teknologi dong. Iya, oke. Berarti keren banget ya 3 golden line dari kakak semua untuk SMKTI yang sekarang. Oke guys, 3 golden words tadi mengakhiri episode kita kali ini. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel kita agar channel kita bisa terus berkembang dan bisa membantu untuk orang banyak. See you guys in the next episode. G-Pod, let's bring it on!